Selamat pagi sobat-sobat Wondes, sobat bacah PCT dimanapun teman-teman berada. Saya doakan kalian semua selalu bahagia diridhoi oleh Allah dan apapun masalahnya bisa selesai dengan cara-cara yang cerdas, cara-cara yang baik, cara-cara yang diridhoi. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya problem dan pasti ada jalan solusinya. Dan sebagai seorang entrepreneur wirausaha bahwa masalah itu adalah justru tantangan yang kita hadapi. Justru dengan ada masalah kita bisa hidup. Justru dengan masalah justru ada peluang di situ. Nah, ngomong-ngomong, saya dulu pernah punya hutang luar biasa. Saya jadi manusia yang awalnya nggak pernah punya hutang. Tetapi ada satu sisi pada saat gaji saya naik, saya jadi posisi saya naik, dan akhirnya saya terjebak di situ. Ceritanya saya ditawar-tawar kartu kredit, saya tolak. Dan satu titik saya approve. Saya terima, saya bisa terima kartunya dan langsung limitnya 25 juta. Yang terjadi setelah itu, entah bagaimana ceritanya, apakah Allah nggak ridho, saya sakit, karena saya nggak punya uang cukup untuk berobat, yang saya pakai kartu kredit saya. Yang limitnya 25 juta, benar-benar habis 25 juta. Itu awal mula saya sakit dan punya hutang. Lanjut, ada saudara minta tolong, karena ada masalah, saya suruh nyariin hutangan, saya pinjamkan 100 juta ke bank atas nama saya dan ujung-ujung saya yang bayar. Belum selesai di situ, saya belum cukup, saya masih tergoda lagi untuk punya mobil. Saya jalan-jalan ke mall Permata Hijau waktu itu, saya dari dulu ingin punya mobil, salah satunya yang saya impikan adalah Smart Fortwo, yang kecil maksudnya, imut-imut gitu. Dan ke sana saya ngeliat ada mobil Ayla. Saya sengaja, saya DP 1 juta. Lah kok di-approve toh? Di-approve, diterima, dan akhirnya saya dikirim mobilnya. Saya belum bisa nyetir. Dan ini gendeng ya. Nah, saya nggak sadar bahwasanya saya menumpuk hutang. Hutangnya hutang riba. Belum satu lagi, saya coba belajar usaha juga, bangkrut. Duitnya tadi kepenuhan HP saya, jadi harus saya hapus-hapusin dulu file lamanya teman-teman. Ya, ini jadi kalau cerita-cerita seru gitu ya. Terus akhirnya ngomongin punya utang-utang tadi, akhirnya saya kebelet utang banyak. Aduh, mau ngomongin apa tadi ya? Jadi ya kesalahan-kesalahan itulah yang membuat perjalanan saya jadi penuh hikmah. Dan yang saya lakukan akhirnya apa? Saya pasrah bungkuan ke Allah, karena saya udah pasrah, nggak punya kerjaan, saya cuman jualan seminggu sekali, sehari-hari saya coba jualan online, tapi ternyata nggak mudah loh membangun jualan yang kita belum punya ilmu, punya pengalaman, belum punya track record. Yaitu ada yang laku 110.000, seneng banget rasanya. Tapi tagihan saya 10 juta sebulan guys. Sedangkan saya penghasilan sebulan tuh paling gede itu hanya bisa buat bayar listrik. Ya saya dulu listrik gede juga itu, 1,5 sampai 3 juta lah keperluan saya yang saya bisa tanggung. Dia untuk kehidupan, pindah ke istri. Dampaknya apa? Istri saya karena berat, beliau kuat, cuman namanya manusia pasti akan marah-marah, kebawa emosi segala macam setiap hari. Dan ujung-ujungnya hubungan kita di rumah tangga juga jadi kurang harmonis lah, gerundel segala macam. Nah, pelajaran apa yang saya dapatkan bahwa teman-teman, ya hati-hati dengan hutang, terutama hutang yang riba. Kalau saya sih yang lebih atensi adalah riba ini ya, saya pernah ngalamin waktu itu. Saya bayar bunga-bunganya aja mampunya kan. Tapi ternyata lah kok nggak berubah hutang saya, gendeng kan. Saya rasa itu himbitnya luar biasa itu, dan saya pernah di beberapa kali teleponan penagih hutang itu membuat kepala saya gendeng. Rasanya memang udah sehina-hinanya orang lah gitu. Kalau udah hutang di overdosis plus riba. Pantes kalau saya pernah dengar ayat apa hadis ya, bahwasanya telah dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba itu karena efeknya gendeng ya. Dulu saya stres loh. Stres itu nggak sehari 2 hari, efeknya kacau balau ke semuanya, keluarganya ngaco, hidupnya ngaco, pokoknya hidupnya nggak damai lah. Kalaupun berhutang, usahakan kalau bisa yang non riba. Apakah dalam Islam? Menurut saya, setelah saya baca literatur Islam boleh hutang, boleh kok.
Cuma kalau nggak non riba, nah ini sekarang majority tempat yang bisa membantu kita usaha itu ya yang riba-riba ini, entah zaman atau apa ya. Tapi apakah nggak ada sih jalan solusinya, saya nggak tahu lah. Yang pasti usahakan kalau bisa, memang kalau memang pinjam entah ke siapapun, kalau bisa yang non riba. Ya lebih keren lagi nggak ngutang lah. Gimana caranya ini? Setelah saya sadar-sadarnya itu, saya terus teguhkan hati, teguhkan diri untuk minta ke Allah seminta-mintanya, dan saya pasrah aja, lillah aja. Dan dikasih kok jalan sama Allah. Walaupun caranya nggak disangka-sangka, nggak dikira-kira juga. Ada yang orang punya hutang ke saya dibayar, akhirnya bisa saya untuk lunasin hutang. Itu caranya gampang banget bagi Allah. Tapi prosesnya emang pedih gitu ya. Jadi saya lebih memilih akhirnya saya dalemin terus. Saya berdasarkan tadi kan, diharamkan riba dan dihalalkan jual beli. Wah, memang saya ini harus belajar usaha, belajar jualan. Saya terusin aja sampai detik ini, akhirnya saya bisa jadi si pedagang, penjual gitu, dan bermimpi untuk membangun sebuah company, perusahaan yang lebih bertumbuh lagi. Prosesnya mudah? Tidak. Proses gampang? Tidak. Gagal itu udah jadi makanan sehari-hari. Pernah suatu titik saya panen besar pada saat zamannya COVID, corona itu, saya jualan luar biasa mudah. Yang tadinya seret banget hidup, duit udah kayak air, seret tiap hari. Tapi apakah selesai di situ? Tidak. Pada saat penjualan tinggi, bahan baku nggak ada, produk yang saya jual nggak ada, ya podo aja itu. Jadi sama Allah tetap kayak direm, ya kamu segini aja nih. Jadi yang jadi satu sih, wah gila permintaannya edan-edanan, tapi barang yang saya jual nggak ada, lah podo aja itu. Cuma saya dapat pengalaman, oh dari situ pelajaran bahwa kamu itu juga sebagai penjual juga harus memikirkan stok produk seperti apa. Gak cuma jualan ternyata. Saya kan cita-citanya pengen bangun bisnis ya. Oh ternyata bisnis itu tidak sekedar menjual produk, tidak sekedar jualannya rame. Nggak di situ doang gitu. Jadi bangun bisnis itu kayak bangun suatu kesatuan bagaikan seakan-akan kita membangun negara kecil gitu. Kalau musiknya kecil, tapi musiknya kecil ya seakan-akan negara besar gitu. Jadi ada yang namanya macam-macam, nggak bisa dari sendiri bahwa kita cuman bisnis tentang jualan tok, enggak. Awal muasal memang kita jualan. Bisnis salah satu bagian juga jualan. Tapi nggak di situ juga, nggak cuma di situ. Kayak tadi saya bilang, saya jualannya gila-gilaan, laku edan-edanan, barang nggak ada. Nah saya perlukan bagaimana mengatur produk ready, stoknya ada. Setelah itu apakah dengan stok ada cukup? Enggak. Kerjain di sendiri terus-terusan? Enggak, itu bukan bisnis. Kalau kita bangun bisnis tapi kita bekerja sendiri terus, ya bukan bisnis. Minimal adalah kita memberdayakan orang lain. Saya dulu gitu berpikirnya, kalau bisa dipekerjakan sendiri kenapa harus orang lain? Nah di sini pola pikirnya teman-teman. Mau belajar begini, saya itu ya jatuh bangun ya, mikirnya bener salah, coba salah lagi. Saya mikirnya kembali lagi yang dulu, udah sendiri, hemat sayang, buat bayar orang, buat sendiri kan bisa. Satu titik ya, saya kehabisan tenaga, saya stuck, nggak bisa mikir. Akhirnya saya beranikan untuk hire admin, hire orang tim packing, kolaborasi. Saya ngontrak di tempat kecil, saya bayar ngontrak awal aja dulu, saya takut bayarnya pakai apa gitu. Sekali lagi saya lupa bahwa Allah itu maha kaya. Kalau niatnya baik ya hajar aja. Terus hindari yang riba-riba tadi. Karena apa? Itu sumber penyakit. Sebelum sampai level ke bahwa ini haram segala macam, saya belum nyampe sana. Yang saya rasakan ya kacau hidup saya. Karena saya mau bayar itu nggak bisa bayar gitu. Dulu tuh begitu teman-teman. Oh sedih banget dah. Terus nah bahkan saya detik ini pun kalau saya mau ngutang ya bisa langsung cair gitu. Mau 100 juta juga bisa, 90 juta lah itu bisa. Tapi saya mindsetnya udah bukan ke situ, bahwa usaha kalau bisa ya nggak harus ngutang. Kalaupun terpaksa harus ngutang, hindari utang riba. Karena efeknya dahsyat. Dan cenderungnya saat ini zaman now ini kan usaha bisa juga tanpa modal uang gitu. Salah satunya kalau mau belajar adalah ilmu marketing dulu teman-teman. Ya saya sarankan itu teman-teman belajar ilmu marketing online.
piye carane? Ya belajar di marketplace, belajar jualan di Tokopedia, Shopee, website, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Pilihlah channel mana yang teman-teman suka, teman-teman happy, kuasai betul di sana, jagolah marketing dulu. Setelah itu bangunlah bisnis. Terus apa bedanya bisnis karo dagang sama jualan? Kalau bisnis di dalamnya pasti ada salah satunya dengan jualan. Tapi kalau jualan belum tentu itu adalah bisnis. Kok bisa? Jane opo gitu. Kalau kita jualan ya jualan aja. Bisa jadi orang jualan itu dari tahun ke tahun jualan aja sampai tua, sampai kakek nenek. Tapi kalau bisnis kita memikirkan bagaimana jalan bisnis itu bisa berjalan, bertumbuh, berkembang. Ada pasukan, ada tim, ada nama, ada izin. Produknya kualitasnya dinaikkan, packaging, DLL-nya. Jadi kita bisa membangun super tim. Kerja tidak bisa sendiri, teman-teman. Sejago-jagonya orang, sekeren-kerennya orang. Ya harus kita memerlukan orang lain. Nah, di sini konsep kalau dalam Islam sholat berjamaah itu begini ya, teman-teman. Bahwa kita melakukan satu, kita bagi tugas. Satu titik kita bermimpi yang katanya kan orangnya kemana-mana, orangnya jalan-jalan, duitnya jalan terus gitu. Jadi kita nggak kerja ibaratnya, tapi duitnya ngalir terus. Itu yang kita karena mempunyai bisnis sudah running, bisnis yang udah autopilot, yang udah bergerak sendiri. Nah pada saat udah begitu, kita bisa ngumpulin modal, ya bisa investasi, jadi investor. Itu kalau yang saya pahami detik ini yaitu level tertinggi dari seseorang kalau mau berhasil, jadilah investor. Tapi untuk jadi investor, namanya investor kan udah punya duit banyak. Untuk mendapatkan duit banyak tanpa ngutang, ya tadi dari bisnis, bangun bisnis. Terus sekarang kan saya dengar juga ya, tadi apa saya baca berita gitu, orang pebisnis segala macam karena nawaitunya udah salah, bukan untuk mencari ridhonya Allah, jadi angkara murka gitu. Yang terjadi sering saya ngobrol sama si Rizky, bro, kalau kamu punya duit banyak segala macam, tapi niatnya karena Allah, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Angkara murka. Kok bisa? Saya tadi dengar nih, ada orang bisa udah jalan, udah punya perusahaan, punya bla-bla, akhirnya dia pinjam duit ke bank sampai 5,5 miliar dengan agunan tadi perusahaannya diagunkan gitu, walet atau apa gitu. Yang terjadi entah kayaknya nggak bisa bayar atau apa gitu. Dan ternyata duitnya untuk apa? Bukan untuk pengembangan bisnisnya, tapi untuk modal judi. Di sini gendeng ya, buat modal judi, udah barangnya riba, berbunga, dibuat judi, double jadi problem. Dan orang kalau udah ke sana ya duit berapapun habis, karena ya memang bermainnya di sisi pikiran dan setan ya. Yang indah-indah tapi indah-indah palsu gitu loh. Kalau emang indah beneran, sebenarnya sejatinya adalah kita indahnya pada saat kita bisa memberdayakan, bisa berbagi kesempatan ke orang lain, bisa memberikan kontribusi ke orang lain yang terbaik, itu baru benar bahagia. Tapi kalau ini kontribusinya justru kontribusi yang hampa. Dengan judi itu seneng nggak seneng, happy, tapi sebenarnya merusak karena terjadi kecanduan dan cenderungnya ya tadi angkara murka. Ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.